Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atlubal ilma fardolillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahadata ruknan min arkanis sholah. Wa mayyaza biha bainal aqidatis salimati wal batilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah kita rutinkan bahwasanya di dalam setiap selesai kita melaksanakan berjamaah sholat subuh, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi dengan bahasan yang telah ditentukan, yaitu melanjutkan bahasan kitab hadis yang bermuatan tasawuf yang diberi nama Kitab Nasaihul Ibad, yang mana kemarin adalah masih sekitar muqaddimah pengarang, yaitu pada poin yang ketiga. Pertama bahasanya basmalah, kedua bahasanya hamdalah, dan yang ketiga adalah bahasanya syahadah. Kemudian syahadat ini kemarin telah dijelaskan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama syahadat tauhid, sudah bahasanya. Kemudian sekarang adalah bahasan syahadat Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya, alladzi khassahu, alladzi khassa, yang telah mengkhususkan hu padanya Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, dengan apa? Bijami'i kamalatil ubudiyyati, dengan seluruh kesempurnaan sifat-sifat pengabdiannya. Kemarin telah dijelaskan bahwasanya syahadat itu, kesaksian itu terbagi dua. Satu, syahadat tauhid yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa dikatakan syahadat tauhid? Dikarenakan kesaksian itu intinya adalah untuk memantapkan hati yang bersaksi atas keesaan Allah. Untuk memantapkan hati orang yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dikatakan atau disebut syahadat tauhid. Kemudian yang kedua ini disebut syahadat Rasul. Kenapa disebut syahadat Rasul? Dikarenakan isi daripada syahadat ini adalah untuk menegaskan daripada isi kesaksian orang yang bersaksi atas kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengertian daripada syahadat asyhadu itu sama pengertiannya dengan yang kemarin. Jadi asyhadu itu adalah lafaz yang mana di dalamnya terhimpun 4 komponen. Kemarin kan seperti itu. Komponen yang pertama adalah a'lamu. Artinya aku mengerti, aku memahami. Sehingga orang yang tidak mengerti dan tidak paham makna syahadat,
itu tidak sempurna syahadatnya. Komponen yang kedua adalah a'taqidu, aku mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hatiku, sehingga bagi orang yang memahami, mengerti, akan tetapi tidak meyakini isi daripada syahadatnya, tidak sempurna syahadatnya. Kemudian komponen yang ketiga adalah usaddiku, aku menerima dan aku membenarkan. Orang yang memahami, mengerti, kemudian meyakini isi syahadat, akan tetapi hatinya tidak membenarkan dan tidak menerima dengan apa yang disyahadatkannya, itu pun tidak sempurna. Komponen yang keempat adalah ubayyinu li ghairi, dan aku akan menjelaskan syahadat tersebut kepada orang lain. Maksudnya ukirru bilisani, aku akan mengucapkan dengan lisanku kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hatta yasma'an nas bi iqrari, sehingga orang lain itu mendengar pengakuanku terhadap dua kalimat syahadat yang tadi. Itu isinya, itu intinya. Jadi kalau misalnya sekedar mengucapkan, sah syahadatnya, akan tetapi tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Dikarenakan syahadat itu terbagi dua. Ada syahadat syar'an dan ada syahadat munjin. Syahadat syar'an, sekedar mengucapkan, sah. Ikrar itu kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi hatinya tidak menjiwai apa yang diucapkan. Sah itu. Untuk apa? Untuk mengesahkan kemukminannya melaksanakan aturan-aturan Allah di dunia. Mana? Menjalankan ibadah ritual, sembelihannya sah kan gitu. Menerima waris. Itu hukum-hukum dunia. Akan tetapi apakah dijamin syahadat yang seperti ini bisa menyelamatkan akhiratnya? Nah, ini belum pasti. Karena apa? Karena syahadatnya itu sekedar iqrar. Kemarin kan telah dijelaskan oleh Ustadz Koswara bahwa rukun syahadat itu rukun ikrar. Rukun ikrar di dalam syahadat itu ada 5 kan? Syahid, orang yang bersyahadat. Kemudian masyhudlah, yang disyahadatkannya. Masyhud bih, yang disahadati olehnya. Masyhud alih, orang yang disahadatkan atasnya. Kemudian sigotus syahadah, redaksi daripada syahadatnya. Syahid, orang yang bersyahadat, orang yang menauhidkan Allah, dan orang yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Kedua, syahidunlah, yang disahadatkannya. Siapa? Allah dan Rasulnya. Masyhudun ya. Masyhudunlah, yang disahadatkannya. Allah dan Rasulnya. Kemudian masyhudun bih, yang ketiga. Yang disahadati olehnya. Yaitu isi daripada 2 kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat tauhid mengesahkan Allah, syahadat Rasul membenarkan kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian masyhudun alaih, yang disahadatkan atasnya, yaitu non muslim yang masuk Islam, diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru yang kelima adalah sigotus syahadah, redaksi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika kita bersaksi, maka kesaksian itu dikatakan tidak bisa menyelamatkan kita, walaupun secara hukum keislaman, secara dohir keislaman, kan Islam itu fahkum bidawahir. Yang dihukuminya itu, diputuskan itu adalah dohir. Masalah batin kembali kepada Allah. Akan tetapi tetap ini tidak bisa menyelamatkan kalau syahadatnya itu adalah
tidak termasuk yang munjin. Anja, yunji, injaan, bahwa munjin. Artinya munjin itu yang menyelamatkan. Kemudian dasar syahadat adalah surah Al-Fath ayat 29 yang terakhir. Kalau kemarin syahadat tauhid adalah surah Ali Imran ayat yang ke-18 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu yang biasa kita baca ya. Jadi wirid ma'thurah yang dianjurkan oleh Rasul untuk dibacanya setelah selesai sholat dalam keadaan muasa, lalu wasa waktunya kita baca keseluruhan. Nah, itu diantaranya ada yang diperintahkan oleh Rasul untuk membacanya. Syahidallahu annahu la ilaha. Syahidah telah bersahadat. Allahu Allah annahu la ilaha illa huwa. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Dia. Begitupun orang-orang yang begitupun para malaikatnya Allah dan orang-orang yang berilmu. Nah, ada kata orang-orang yang berilmu dalam artian syahadat itu bukan sekedar diucapkan, tetapi intinya harus tahu kan. Ilmu itu pengetahuan. Dan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui inti atau isi daripada isi syahadat yang tadi. Yang mana asyhadu itu komponennya ada 4. Sudah dijelaskan tadi. Nah itu. Nah kemudian untuk syahadat Rasulnya yaitu surat naon tadi? Al-Fath ayat seberapa? 28. Muhammadur Rasulullah. Titik ya. Wakaf mutlak Muhammadur Rasulullah. Itu segitu kan. Muhammad adalah utusan Allah. Lanjutnya walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nah, padahal intinya itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Nah itu sandaran hukumnya itu syahadat Rasul itu. Surat Al-Fatah ayat 28 pas di awal. Kalau syahadat tauhid surat Ali Imran ayat 18. Nah, kemudian segat daripada syahadat, nah, redaksi daripada syahadat itu macam-macam. Kalau tidak salah, syahadat yang diajarkan oleh Rasul di dalam sholat ketika kita tasyahud itu ada 3, kemudian asar dari Siti Aisyah dan Sayyidina Umar. Jadi 5. Kita biasa membaca tahiyat, tasyahud kan gitu. Jadi kalau misalnya orang lain mengatakan baca tasyahud, berarti itu tahiyat. Kenapa disebut tasyahud? Karena isinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tasyahada, ya tasyahadu, tasyahudan. Artinya pengucapan 2 kalimat syahadat. Kenapa disebut at-tahiyat? Karena awalnya semua 5 redaksi itu diawali dengan at-tahiyat. At-tahiyatu lillah, as-salawatu at-thayyibatu was-salawat. Itu Ibnu Mas'ud seperti itu. Kemudian yang biasa kita baca at-tahiyyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian sumber riwayatnya adalah Ibnu Abbas. Yang tadi at-tahiyyatul lillah at-thayyibatus salawatu adalah redaksi salawat redaksi tahiyat yang diajarkan oleh Rasul kepada
Ibnu Mas'ud atau sumber riwayatnya Ibnu Mas'ud. Tetapi kita tidak akan membahas masalah tahiyatnya. Silahkan. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Azkar, wa'alam annahu yajuzu at-tasyahud. Ketahuilah sesungguhnya diperbolehkan membaca tasyahud bi ayat tasyahudin min hazil madhkurat, dari redaksi yang mana saja daripada kelima redaksi yang diajarkan oleh Rasul 3, kemudian asar sahabat 2, yaitu Sayyidina Umar dan Siti Aisyah. Silahkan. Kemudian yang paling utama kata Imam Syafi'i adalah yang memakai kata al-mubarakatnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, itu yang afdal menurut versi Imam Syafi'i. Kenapa? Dikarenakan kan Imam Nawawi itu pengikut madhab Imam Syafi'i. Jadi pantas kalau beliau itu mengatakan seperti itu. Nah, di dalam syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Mas'ud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibnu Mas'ud. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tanpa diulang asyhadunya. Sama dengan redaksi Siti Aisyah seperti itu, Abu Musa al-Asy'ari itu. Berarti 4. Yang kelima adalah syahadat yang diajarkan oleh Sayyidina Umar, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, bahwasanya Sayyidina Umar di atas mimbarnya mengajarkan bacaan tasyahud kepada masyarakat, atau katakan kepada jamaahnya. Kemudian isi daripada ikrar syahadatnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silahkan dengan segat atau redaksi syahadat yang mana saja, sah itu hukumnya syahadatnya. Tetapi yang penting adalah tindak lanjut daripada syahadatnya yang tadi. Mengerti tidak? Ya, paham hati kita itu tidak? Membenarkan, mengakui hati kita itu terhadap yang kita syahadatkan tidak? Oleh sebab itu, maka tidak lepas dari muatan ilmu, tetap kembalinya kepada ilmu. Apalagi ini adalah hal yang sangat prinsip. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW setiap kali mengutus delegasi kepada tiap-tiap wilayah, katakanlah. Contoh, memerintahkan kepada Mu'adz untuk ke Yaman. Kemudian Rasul sebelumnya memberikan nasihat. Ya Mu'adz, innaka ta'ati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi komunitas manusia yang mana mereka itu bukan seperti kita, akan tetapi mereka itu keyakinannya berbeda dengan kita. Mereka itu adalah ahlu kitab. Kalau ahli kitab itu, kalau tidak Yahudi pasti Nasrani, nah itu ahli kitab. Al-Quran itu jarang menyebut kata Yahudi, umat Yahudi atau umat Nasrani. Biasa mereka mengatakan, Al-Quran biasa mengatakan, menyebutnya dengan ahlul kitab. Faliyakun awwaluma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jadikanlah dakwah yang pertama kali disampaikan olehmu terhadap mereka adalah kalimat syahadat. Karena apa? Karena untuk ini Rasul yang 313 Rasul
Nabi yang 124.000 nabi diperintahkan. Sudah sering saya bahas itu kan. Jadi para rasul, para nabi itu tidak serta-merta mereka itu mengajarkan yang berkaitan dengan hukum atau syariat, tetapi yang dimantapkan itu adalah keyakinan atau akidah. Yang diharapkan oleh para nabi dan para rasul itu timbul kesadaran setelah mereka itu mengetahui siapa dirinya, siapa gustinya, kan gitu. Saha urang teh, saha gusti teh, gitu kan? Sehingga dengan pengetahuan yang tadi, tahu kedudukan kita bahwa kita itu adalah hamba, sedangkan Allah itu adalah Rabb atau Tuhan. Nah, tentu akan nyaman, sadar, katanya, ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Itu yang diharapkan oleh Rasul seperti itu. Awaluddin ma'rifatullah. Hal yang pertama dan utama diajarkan kepada manusia adalah mengenal Allah. Fa'lamu ayyuhan nas annal asla wal usasa huwa ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Ketahuilah bahwasanya yang menjadi pondasi di dalam ibadah bukan ibadahnya, akan tetapi pengetahuan si hamba terhadap yang disembah. Teu nyambung. Orang tujuan misalnya rek nuju ka Cicadas tapi orang teu apal di Cicadas, teu nyambung pan eta teh. Pengabdian itu tertentu. Oleh sebab itu maka makrifat, pengenalan terhadap Allah, ketauhidan ini menjadi syarat di dalam ibadah. Sehingga ibadah teh teu sadaek dae, teu sadaekna gitu kan ya. Akan tetapi penuh dengan pertanggungjawaban, tidak akan benar melaksanakan ibadah tanpa pengetahuan. Dasar dari seluruh pengetahuan adalah mengetahui zat yang memerintahkan kepada kita untuk beribadah sebelum kita melaksanakan ibadah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Nah, itulah kesimpulannya. Tidak akan sah ibadah kecuali mengenal zat yang kita sembah. Jadi itu ya. Jadi boleh dengan redaksi yang mana saja, silahkan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. Kenapa yang dipilih bersaksi? Kemarin sudah dijelaskan. Dikarenakan kesaksian kita itu bukan yang pertama kali, tetapi yang kedua. Kesaksian yang pertama kapan? Di alam lahut, di alam arwah, kan? Alam lahut disandarkan kepada Allah. Lahut itu artinya adalah ketuhanan, alam ketuhanan, dimensi yang mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian dikatakan alam arwah. Nah, dikarenakan ruh itu, nyawa itu tidak seperti jasad. Jadi Allah sebelum menciptakan jasad Nabi Adam, Allah terlebih dahulu dari nur Nabi Muhammad itu menciptakan ruh secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Secara keseluruhan. Jadi urang teh sajaman roh urang teh jeung para nabi teh gitu kan, jeung Nabi Adam teh, karena ruh itu tidak ada istilah nasab kan. Itu. Yang ada urutan nasab itu adalah fisik kita, itu badan kita. Setelah ruh bersatu dengan tubuh baru maneh ka dirinya teh tah. Indung, bapak, nini, aki, buyut, bau, jangan wareng, udah gak kait, siwur cek bahasa Sunda maka ditu nata gitu. Ya, nganteu we pagar rempangnya kayak siwur segala macam. Sedangkan waktu kita di alam ruh itu sejaman, satu waktu, satu masa. Dan kita menghadap muwajahah kepada Allah, musyahadah kepada Allah. Kemudian Allah menarik kesaksian kita dengan ungkapan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, ruh menjawab, bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, syahidna, dan kami bersaksi. Nah, ada kata bersaksi, dan kami bersaksi atas semua itu. Itu syahadat yang pertama. Jadi pantaslah ya, kalau misalnya seluruh para nabi, para rasul untuk mengingatkan hal yang seperti ini. Komitmen kita di awal kita, di awal kejadian kita, sebelum kita dipersatukan dengan
cangkang ini, dengan jasad ini. Oleh sebab itu maka para ulama ahli sufi mengatakan akbil ala nafsi wastakmil pada ilaha wa anta birruh labil jismi insano. Hadapkanlah jiwamu, sempurnakanlah keutuhannya, dikarenakan kamu disebut manusia dengan adanya ruh, bukan dengan adanya tubuh yang rapuh. Kita disebut insan itu karena adanya ruh, ya, bukan dengan tubuh yang rapuh ini. Nah, yang memiliki nilai insan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu adalah ruh. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, ahsanu taqwim itu adalah nama seluruh ruhani sebelum bersatu dengan tubuh. Ahsanu taqwim itu ciptaan yang paling sempurna, bentuk yang paling sempurna itu adalah ruh. Nah, kemudian setelah ruh itu masuk ke dalam tubuh, ceritanya lain. Karena tubuh itu adalah dimensinya dimensi dunia, materi. Kalau tadi energi, sekarang materi. Maka kebutuhannya pun bersifat materi. Butuh tuangan, ya, tempat untuk tinggal. Ketika kita berada di alam ruh, yang kita saksikan Allah. Tetapi setelah bersatu dengan tubuh, wah banyak yang kita saksikan. Iya awak butuheun naon? Butuheun baju. Baju nu kurang dipakai hiji 2 3 salomari. Nah, gitu kan. Panon ningali kana pakaian, awak ngomong pantes eta baju lamun dipake ku urang, gitu kan. Mari tah. Singgara rantung man ibu-ibu mah komo eta teh. Nya gitu. Jenal mari teu kawadahan dina balik panto eta teh. Ya, bener. Tuluy eta teh ngeunteung, rap ieu teu mantes, rap ieu kurang cocok. Wah, pabalatakna luhur kasur teh. Nah, panon ningali tah kana naon? Kana perhiasan. Ya. Oh, awewe deui ibu-ibu. Kana geulang, kana naon. Nah, kongkorong, beuheung teh ngararombong eta teh, ya, gitu. Nah, tangan itu berbicara, gitu kan. Telinga itu berbicara. Pantes ye lamun dipake ku urang. Terus itu nuntut akhirnya kesaksian yang murni itu, yang Allahnya itu hilang. Nah, oleh sebab itu maka diperintahkan Rasul dan Nabi-Nya untuk mengingatkan komitmen awal kita terhadap Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah olehmu peringatan Nabi dikarenakan peringatan itu berguna, berfaedah bagi orang yang yakin terhadap peringatan yang tadi. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, mengesahkanku dan mengenaliku. Kan itu tafsir ya'budun teh ibadah teh itu mengenali, ya, mengesahkan. Sebab ibadahnya orang yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mengesahkan Tuhannya, tidak sah ibadahnya. Terus anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hambanya dan utusannya. Nah, itu. Siapa ya, yang disahadatkan di dalam syahadat Rasul ini adalah hamba Allah yang bernama Muhammad. Jelas itu. Ya. Namanya juga bukan orang nama Cibenying kolot kan gitunya. Lain ngaran orang Sakemirung, lain ngaran orang Cikondang. Dalam orang Sakemirung mah gitunya orang Cikondang, orang Cibenying Agus Juanda gitu kan gitu. Asep bageula mah panetanya. Itu tuh Ujang, Otong, wah ayeuna mah moal payu ngaran kitu teh. Ralus ngaran budak ayeuna. Nah, kata Muhammad itu beralam mankul.
yang diadopsi dari bahasa Arab. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan hammadan muhammadan. Isi maf'ul tuh. Artinya orang yang dipenuhi dengan pujian sanjungan. Kenapa? Karena ada historisnya, ada ceritanya. Caritana teh kieu. Yang menamai Muhammad itu adalah kakeknya siapa? Cing tarik atuh. Nah, eta putra saha Abdul Muthalib teh. Nah ulang, itu wajib padahal mengetahuinya itu. Karena bina geus teu wawu, komo kana sahadatna. Nah, yang menamainya adalah kakeknya, Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ceritanya bahwasanya kebiasaan orang Quraisy kan gitu, seperti yang disebutkan di dalam surat apa? Quraisy. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka suka bepergian di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin ke Syria, Suriah. Di musim panas ke Yaman untuk berapa? Untuk berbisnis. Jadi jangkauan bisnisnya teh lain sekedar itu tapi apa? Ya, internasional katakanlah katanya, luar negeri gitu kan. Lain ti dia ke mana? Itu orang-orang Quraisy seperti itu. Kemudian beliau Abdul Muthalib beserta temannya yang 3, Sofyan bin Al-Mujasi, Huwaihah bin Jallaj, kemudian Hamr bin Rabi'ah, mereka itu berangkat menuju Syria. Setelah sampai di Syria bertemu dengan seorang pendeta, rahib katakanlah. Entah itu agamanya Yahudi atau Nasrani tidak disebutkan, yang penting rahib lah, pendeta. Kemudian pendeta itu bertanya, "Man antum? Dari aina antum? Dari mana kalian itu?" Nahnu min Bakkah, kami ini berasal dari Mekah. Mekah itu nama Mekah tempo dulu Bakkah. Ketika disebutkan nama Bakkah, nah itu terperanjat itu rahib itu. Ya, muncul orang memberen bahasana teh bakat kurewas makat kunannya, kaget kumaha cenah? Subhanallah, meureun kitu nya subhanallah. Wallahi qara'tu fi kitabi annallaha satab'atsu fiha rasulahu ismuhu Ahmad. Itu katanya. Demi Allah, aku telah membaca di dalam kitabku ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus rasulnya di negeri itu. Negeri mana? Mekah. Ismuhu Ahmad, namanya adalah ismuhu Muhammad. Ada yang mengatakan ismuhu Ahmad, ismu Muhammad. Nah, diilhami dengan kata itu. Maka yang 4 ini berkomitmen. Kalau nanti misalnya sampai di Mekah punya anak laki-laki akan diberi nama Muhammad. Ternyata itu hadiah dari Allah itu justru pertama kali jatuh kepada turunan Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian mantunya yaitu Aminah binti Wahab melahirkan anak laki-lakinya, diberi nama Muhammad pada hari yang ke-7. Ketika orang-orang lain itu bertanya, masyarakat itu bertanya, "Kenapa Anda menamakan Muhammad?" Ya, gitu kan. Itu kan Abdul Muthalib itu orang yang dihormati oleh kaum Quraisy itu. Ya, tingkat bangsawan dari suku Arab itu yang paling mulia adalah suku Quraisy. Makanya dipilih Nabi dari suku Quraisy. Jawabannya beliau mengatakan seperti ini, "Ar-raddu liyahmadahullah fis sama wa khalquhu fil ardi." Aku menginginkan Allah memuji anak ini dan makhluknya pun menyanjung anak ini. Makhluk yang ada di bumanya pun menyanjung anak ini. Oleh sebab itu diberi nama Muhammad. Padahal pada awal-awal sebelum diciptakan seluruh makhluk, kataballahu maqadirul khalaik, Allah telah menuliskan ketentuan seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum
Langit dan bumi diciptakan, di tiang aras itu telah ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul, telah ada itu nama itu. Hebat itu Nabi Muhammad itu seperti itu. Kemudian siapakah Muhammad itu? Abduhu, hambanya. Nya itu siapa? Allah, hambanya. Nah ini hambanya. Jadi kalau misalnya syahadat yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lain memakai abdu. Kenapa? Itu ada alasan. Dikarenakan Nabi itu tidak menginginkan sebagaimana halnya kejadian-kejadian yang telah lewat. Seperti yang terjadi pada umat-umat Yahudi, yang terjadi pada umat-umat Nasrani. Saking mereka itu memuliakan nabinya, saking mereka itu menjunjung martabatnya sampai mengkultuskannya, akhirnya mensejajarkan dengan Allah atau menisbatkan sesuatu terhadap Allah yang bukan hak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kan itu orang-orang Yahudi telah mengatakan bahwa Uzair itu putra Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu putra. Nah itu tidak mengharapkan hal yang seperti itu. Menyanjung Nabi itu silahkan. Karena apa? Karena Allah mencontohkan. Tapi jangan melampaui batas. Bagaimana kalau Pak Ustadz anta syamsun? Itu mah tidak melampaui batas. Tidak ada kaitan. Itu mah kaitannya dengan sastra. Itu mah ya, kaitannya dengan sastra. Kaitannya dengan gaya bahasa. Bagi orang yang mudah menyalahkan, ngaji bahasa, ngaji gaya bahasa, tidak mempelajari balagoh orang seperti itu kan. Anta syamsun asalna anta kasamsi. Anta engkau itu kasamsi ibarat sinar matahari dibuang. Ada tuh tasbihnya, kapnya itu dibuang, itu sudah biasa di dalam bahasa seperti itu. Tidak ada unsur-unsur syirik atau kultus ya ada. Oleh sebab itu Nabi di dalam hadisnya mengatakan, la tatruni kama atratin nasoro Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas dalam menghormatiku, kata Rasul. Sebagaimana melampaui batasnya orang-orang Nasrani. Sehingga mengatakan Isa itu putranya Allah. Nah itu kekhawatiran Nabi itu seperti itu. Kekhawatiran Nabi itu seperti itu. Walakin qulu Abdullah wa rasuluhu. Akan tetapi katakanlah Abdullah wa rasuluhu. Hamba Allah dan Rasul Allah. Nah itu kan. Itu kehati-hatian seperti itu. Kemudian apa itu? Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rasul Allah. Rasul. Kerasulan Nabi Muhammad itu adalah telah diungkapkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Kemudian merupakan permintaan kakek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa di depan Ka'bah setelah selesai merenovasi Ka'bah bersama putranya siapa? Nabi Ismail. Bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam berdoa agar di kota Mekah ini dilahirkan seorang rasul. Nah itu kita tahu. Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya mengenai kerasulan dari etnis Arab, Nabi mengatakan cuma ada 4 nabi yang berasal dari tanah Arab. 1 Nabi Hud, nabinya rasulnya orang Ad. Kemudian yang kedua Solih, rasulnya kaum Samud gitu ya. Yang ketiga Su'aib, rasulnya orang Midian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya itu orang ajam, semuanya bangsa luar Arab. Orang Arabnya cuma 4 itu, ya. Orang Arabnya cuma 4. Karena Nabi Ibrahim itu kan mempunyai istri 2, Siti Saroh. Dari Siti Saroh lahir siapa? Ishak. Kemudian Ishak memiliki keturunan Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Yakub, Israel disebut Yakub. Yakub itu adalah Israel. Keturunannya disebut Bani Israel yang diabadikan di dalam surat yang ke-17. Bani Israel itu. Kemudian dari Siti Hajar punya anak Ismail.
Nah, keturunan Ismail inilah disebut Bani Ismail. Nah, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan sedikit lagi. Yang telah menghususkan, mengistimewakan Allah terhadap beliau yaitu Nabi dengan apa? Bijami kamalatil ubudiyah, dengan seluruh kesempurnaan sifat kehambaannya. Dalam artian dari seluruh Nabi dan Rasul yang dikatakan taat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan dan kebaktian yang total, yang penuh kecuali ada di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Pada ujung pertemuan kali ini kita biasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bukan banyaknya tapi manfaatnya itulah sedikit akan tetap manfaat. Ilmu manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para donatur yang telah menyumbangkan atau sumbangan-sumbangannya dalam bentuk uang ataupun materi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih tentunya, dikarenakan cuman Allah yang berhak membalasnya. Kemudian bagi orang-orang para agnia yang diberi kecukupan, kelebihan rezeki oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengetuk hati mereka untuk senantiasa terus meninggikan li'ilai kalimatillah, meninggikan syiar agama Allah, di antaranya memakmurkan masjidnya Allah, baitnya Allah. Ya, di antaranya yaitu masjid kita ini, Masjid Al-Ikhwan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.